Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal TPS, Tes Potensi Skolastik, UTBK SBMPTN, untuk kemampuan kuantitatif. Yuk Sobat Media Eduka, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal nomor 11. Suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kg. Jika tangki itu berisi minyak setengahnya, maka beratnya 46 kg. Berapa kilogram berat tangki tersebut jika kosong? A. 6, B. 12, C. 23, D. 24, E. 34. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Misalkan, berat tangki kosong sama dengan T dan berat minyak sama dengan M. Saat tangki berisi penuh beratnya 80 kg, sehingga T plus M sama dengan 80 menjadi persamaan 1. Jika tangki berisi minyak setengahnya beratnya 46 kg, menjadi T ditambah 0,5 sama dengan 46 menjadi persamaan 2. Selanjutnya, eliminasi atau substitusi persamaan 1 dan 2, sehingga diperoleh M sama dengan 68 dan T sama dengan 12. Maka, berat tangki kosong adalah 12 kg. Jadi jawabannya tepat adalah B. Contoh soal nomor 12. Jika 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 1, X sama dengan 1 A, Y sama dengan akar A, Z sama dengan 1 per akar A, maka pernyataan yang benar adalah A. X lebih kecil dari Y lebih kecil dari Z. B. X lebih kecil dari Z lebih kecil dari Y. C. Z lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. D. Y lebih kecil dari Z lebih kecil dari X. E. Y lebih kecil dari X lebih kecil dari Z. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Misalkan A sama dengan 1/4, maka X sama dengan 4, Y sama dengan akar 1/4 sama dengan setengah, Z sama dengan 1 per akar 1/4 sama dengan 2, sehingga setengah lebih kecil dari 2 lebih kecil dari 4, atau Y lebih kecil dari Z lebih kecil dari X. Jadi jawabannya tepat adalah D. Contoh soal nomor 13. Manakah nilai yang lebih besar dari 25% dari 3/4? A. 75% dari 0,25%. B. 75% dari 1/4. C. 1/4 dari 60%. D. 0,25 dari 2/3. E. 0,25 dari 4/5. Pembahasan. Nilai yang lebih besar dari 25% dari 3/4 sama dengan 0,25, 0,75 adalah 0,25, 4/5 sama dengan 0,25, 0,8. Jadi jawabannya tepat adalah E. Contoh soal nomor 14. Perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan di perusahaan RBD adalah 7 dibanding 8. Berapakah banyaknya seluruh karyawan di perusahaan tersebut yang mungkin? Pernyataan 1, 60 orang. Pernyataan 2, 80 orang. Pernyataan 3, 120 orang. Pernyataan 4, 160 orang. A. Pernyataan 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. Pernyataan 1 dan 3 saja yang benar. C. Pernyataan 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya pernyataan 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan di RBD adalah 7 dibanding 8. Misalkan, banyaknya karyawan laki-laki adalah 7X, maka banyaknya karyawan perempuan adalah 8X. Jadi, jumlah karyawan 7X ditambah 8X sama dengan 15X. Berarti banyaknya karyawan adalah kelipatan 15. Pilihan hanya pernyataan 1, 60, dan pernyataan 3, 120 yang merupakan kelipatan 15. Jadi jawabannya tepat adalah B. Contoh soal nomor 15. Jika X dan Y adalah bilangan positif, berapakah sisa pembagian 10 pangkat 5 ditambah Y oleh 3? Putuskanlah, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pernyataan 1, X sama dengan 5,
Pernyataan 2, Y sama dengan 5. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa menganalisa kedua pernyataan. Untuk pernyataan 1, X sama dengan 5, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sisa pembagian 10 pangkat 5 ditambah Y oleh 3 akan berbeda untuk nilai Y yang berbeda. Misalnya untuk Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Pilihan A, C, dan E salah. Selanjutnya untuk pernyataan 2, Y sama dengan 2, cukup untuk menjawab pertanyaan. Ciri bilangan kelipatan 3 adalah jumlah digit pembentuk bilangnya adalah kelipatan 3. Nilai 10 pangkat 5 ditambah Y akan habis dibagi 3. Karena jumlah dari digit angka penyusunnya kelipatan 3, maka pilihan D salah. Jadi jawabannya tepat adalah B. Contoh soal nomor 16. Dari huruf A, M, W, T, E disusun sehingga mempunyai susunan yang bersifat palindrom atau dibaca dari kiri ke kanan atau sebaliknya, susunan hurufnya sama. Contoh, M, A, W, T, W, A, M. Susunan huruf terdiri dari 7 huruf. Setiap huruf hanya boleh digunakan paling banyak 2 kali, dan huruf T selalu berada di tengah. Berapa banyaknya susunan huruf yang mungkin? A. 24, B. 48, C. 56, D. 96, E. 120. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan susunan huruf sebagai berikut. Cukup menyusun 3 huruf pertama karena 3 huruf ke kanan tergantung dari huruf pertama dengan aturan pengisian tempat. Sehingga didapatkan 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24 cara. Jadi jawabannya tepat adalah A. Contoh soal nomor 17. Peluang seseorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3/5. Jika orang tersebut melemparkan bola sebanyak 3 kali, berapakah peluang orang tersebut berhasil memasukkan bola ke dalam ring jika minimal ada bola yang masuk? A. 8/125, B. 27/125, C. 98/125, D. 117/125, E. 124/125. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Misalkan K, kejadian menjadi minimal ada bola yang masuk, maka komplement K atau K pangkat C adalah tidak ada bola yang masuk. Peluang K pangkat C adalah P, K pangkat C sama dengan C 0 pangkat 3 dikali 3/5 pangkat 0 dikali 2/5 pangkat 3 sama dengan 8/125. Untuk peluang minimal ada satu bola yang masuk adalah P, K sama dengan 1 dikurangi P, K pangkat C sama dengan 1 dikurangi 8/125 sama dengan 117/125. Jadi jawabannya tepat adalah D. Contoh soal nomor 18. Diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2. Maka nilai dari hasil pembagian 3X min 6 per X oleh X min 2 per min 4X adalah A. 6, B. 2, C. min 4, D. min 6, E. min 12. Pembahasan. 3X min 6 per X dibagi X min 2 per min 4X sama dengan 3 dikali X min 2 per X dikali minus 4X per X min 2 sama dengan 3 dikali minus 4 sama dengan minus 12. Jadi jawabannya tepat adalah E. Contoh soal nomor 19. RB membeli 16 kg buah A seharga Rp89.000 dan 24 kg buah B seharga Rp129.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini berdasarkan informasi tersebut? A. P lebih besar dari Q, B. Q lebih besar dari P, C.
P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas. Pembahasan. P sama dengan 89 dibagi 16 sama dengan 5,6 dan Q sama dengan 129/24 sama dengan 5,4 sehingga P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya tepat adalah A. Contoh soal nomor 20. Di toko RBD, Erne harus mengeluarkan uang sebesar Rp34.200 untuk membeli 5 buah pulpen dan 3 buah lem. Di toko yang sama, BD harus mengeluarkan uang sebesar Rp21.600 untuk membeli 3 lem dan 2 buah pulpen. Manakah hubungan yang benar antar kuantitas P dan Q berikut ini berdasarkan informasi tersebut? A. P lebih besar dari Q. B. Q lebih besar dari P. C. P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Misalkan harga sebuah pulpen sama dengan X dan harga sebuah lem sama dengan Y. Maka 5X plus 3Y sama dengan 34.200. 3X plus 2Y sama dengan 21.600. Selanjutnya, eliminasi atau substitusi. X sama dengan 4.200 dan Y sama dengan 4.600. Sehingga P sama dengan harga sebuah pulpen sama dengan 4.200 dan Q sama dengan harga sebuah lem sama dengan 4.600. Maka Q lebih besar dari P. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng untuk update video terbaru dari Media Eduka. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.